Waktu Fajri SMA, itu Fajri kepikiran untuk kuliah, memang udah kepikiran untuk kuliah sambil kerja. Jadi waktu tahun Mei 2021, Fajri memutuskan untuk tidak mengikuti tes perguruan tinggi untuk bisa kuliah sambil kerja. Waktu itu banyak tawaran dari kayak perguruan tinggi negeri untuk bisa ikut tes ke sini kayak SNMPTN, SBMPTN, atau ujian mandiri. Tapi Fajri berfokus untuk bisa kuliah sambil kerja. Dan akhirnya Fajri ingin jadi anggota pemadam kebakaran. Jadi setelah itu, di tanggal 1 Oktober 2021, Fajri diterima menjadi anggota pemadam kebakaran. Jadi setelah itu Fajri sekitar 1 bulan bekerja, Fajri pun mendaftar ke Stisipol Cendana di Muka untuk berkuliah, mengambil jurusan ilmu komunikasi, dan tanggal 1 November 2021 Fajri berkuliah di Stisipol Cendana di Muka. 1996 ayah Fajri memulai menjadi anggota pemadam kebakaran. Kemudian sampai sekarang pun ayah Fajri tetap menjadi anggota pemadam kebakaran. Jadi Fajri ya ingin meneruskan perjuangan dari ayah Fajri sebagai anggota pemadam kebakaran. Salah satu ingin Fajri kuliah sambil kerja, yakni dalam ilmu agama, pendidikan itu sangat penting. Jadi Fajri tidak, kalau di agama disebutkan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi ilmu itu tidak akan habisnya. Jadi Fajri tetap, walaupun Fajri kerja, Fajri imbangin dengan pendidikan, yakni ya lanjut ke perguruan tinggi, walaupun Fajri sudah kerja. Dari situ Fajri bisa mengatur waktu, di waktu Fajri kerja dan juga waktu Fajri kuliah. Kebetulan di Stisipol Cendana di Muka, waktunya tuh sangat fleksibel. Dari Senin sampai Kamis, ada yang Senin sampai Kamis di waktu siang, ada juga Senin sampai Kamis di waktu sore, ada juga di waktu setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa memilih. Dan Fajri pilih bagian yang reguler pagi, karena Fajri rasa untuk kuliah di pagi itu menurut Fajri bisa diatur dan bisa bisa diatur lah, mana waktu kerja, mana waktu untuk kuliah. Jadi kuliah itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kebetulan juga Fajri waktu itu berorganisasi di salah satu organisasi di Stisipol Cendana di Muka. Fajri juga mengetahui bahwa organisasi ini dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita bisa atur itu, kapan waktu untuk kerja, kapan waktu untuk kuliah. Jadi tidak saling bertabrakan. Dan juga kita harus pandai-pandai mengatur waktu juga ketika kita kerja ya kerja, kalau kuliah ya kuliah gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu, Kak. Intinya kalau mau kerja dan kuliah itu harus pinter-pinter ngatur waktu. Awal-awal Fajri tertarik dari salah satu teman Fajri yang katanya ada magang dan studi independen bersertifikat. Jadi Fajri pun bertanya kepada salah satu teman Fajri itu bahwa apakah di semester ke depan ada magang atau yang lain kan. Kebetulan ada. Jadi Fajri kayaknya ya udahlah, Fajri ikutin sama aja MSIB sama magang yang mandiri. Jadi Fajri coba untuk ikut di magang studi independen bersertifikat. Jadi Fajri tahu tuh MSIB ini apa. Jadi Fajri cari tahu MSIB itu apa, kemudian cara mendaftarnya gimana. Kemudian Fajri mendaftar, tahu-tahu lulus di bagian ini tim pembuat konten visual di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Untuk bagaimana cara mengatur waktunya, itu ya balik lagi, magang itu dari jam berapa sampai jam berapa, kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa.
Oke, kalau misalnya kerja di waktu siang, itu dari siangnya jam berapa? Misalnya kalau Fajri itu kerjanya, kalau misalnya di waktu siang, itu di jam 4 sore. Dari magang, berarti di magang itu dari jam 7 sampai jam 3.30. Jadi masih ada sekitar 30 menit. Itu mungkin 30 menit bisa untuk perjalanan ke kantor pemadam kebakaran. Jadi bisa, pokoknya kita tuh untuk segala sesuatu harus bisa memanage waktu dengan baik. Kayak gitu, Kak. Untuk tantangan sih sebenarnya itu ada banyak, Kak. Tantangan sepertinya seperti ada apel atau kegiatan upacara bertabrakan dengan waktu kuliah. Jadi Fajri harus memutuskan bahwa Fajri mau kuliah atau kerja. Jadi Fajri misalkan disuruh untuk petugas upacara, otomatis Fajri harus minta izin dulu ke kepala atasan. Apakah Fajri diperbolehkan untuk kuliah atau Fajri mengambil izin untuk kuliah. Jadi pokoknya intinya kita harus disiplin mengatur waktu dan juga bagaimana kita untuk berdiskusi dengan atasan untuk kuliah itu tersendiri, Kak. Salah satunya Fajri bisa terrealisasi untuk magang studi independen bersertifikat. Jadi Fajri kemarin berpikir bahwa ini MSIB ini kayak magang biasa, kayak udah magang biasa. Tapi ketika Fajri coba magang ini dari kampus Merdeka dan direkomendasikan dari kampus kita, dari sisi Polcanda di Muka, bahwa magang studi independen bersertifikat ini ya memang kayak mengeksplor hal-hal yang belum kita ketahui, Kak. Seperti kayak kita mengeksplor bagian visual. Kebetulan Fajri di tim pembuat konten visual, jadi Fajri mengeksplorasi bagaimana Fajri berkarya menggunakan visualisasi yang ada, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di LLBT wilayah 2. Jadi Fajri bisa mengeksplorasi keseluruhan yang dikerjakan di MSIB itu tersendiri, Kak. Kemudian untuk kesan yang lain, untuk berkuliah di sisi Polcanda di Muka, yang pasti, Kak, itu relasi, Kak. Relasi dari teman-teman, dari dosen, dan yang lain, Kak. Jadi Fajri bisa ada teman dari misalnya dari tempat kerja yang lain, mungkin seperti ada teman Fajri dari dinas peternakan, ada mungkin dari yang lain, bisa bertukar informasi. Jadi kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar informasi dengan hal yang informasi yang mungkin seperti informasi pembukaan CPNS atau pengangkatan CPNS atau yang lain sebagainya. Pesan Fajri sih, kuliah sambil kerja itu sangatlah mungkin, Kak. Intinya dari segala untuk kuliah sambil kerja itu bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita disiplin dengan waktu. Kalau kita disiplin dengan waktu, kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, insya Allah kerjaan kita apa yang kita lakukan pasti itu akan berjalan dengan baik, dan seiring dengan jalan itu maka apa yang kita butuhkan pasti akan terjadi dengan baik. Untuk teman-teman yang ingin kuliah sambil kerja, Fajri harap bisa manage dulu waktunya yang mana. Apakah kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian di survei kuliahnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, agar kita tahu bahwa waktunya ini, waktu-waktu yang kita pilih ini bisa kita lakukan dan disiplin. Ketika kalau misalnya kita tidak disiplin, maka ya otomatis kita bertabrakan gitu kan waktunya itu, Kak. Ya, itu intinya pokoknya kuliah sambil kerja itu sangat bisa dan sangat mungkin. Intinya kita harus bisa disiplin dengan waktu dan juga bisa memanage waktu dengan baik. Gitu.